kompas.com untuk antisipasi pasang air laut nanti yang diprediksikan 24 dari kontrak gimana Pak antisipasinya? Ya sebetulnya semua ini kan alam ya, tapi semua yang bisa kita lakukan yang kita lakukan. Seperti kemarin kita sudah bersurat juga ke BPT agar didorong untuk hujan itu tidak pada tanggal-tanggal itu ke arah laut, sehingga jangan sampai nanti pas hujan sangat deras ya kan, pas air pasang, nah itu yang ingin kita hindari. Karena apa mungkin dalam sehari dua hari membuat bendungan raksasa di sana untuk menghambat itu nggak mungkin, sehingga rekayasa cuaca itu yang kita pilih. Antisipasi Pak untuk terjadinya banjirop nanti Pak di kawasan utara seperti apa Pak? Sudah ada nggak antisipasi untuk banjirop itu? Langkah pendeknya Itu tadi yang saya sampaikan tadi yang lewat apa tadi rekayasa hujan, minta ke BPPT dan kegiatan juga akan dilakukan BPPT. Tapi kalau di sisi Badan Penanggulangan Bencana ini akan kita akan minggu kemarin sudah kita berikan briefing, ini nanti dalam sehari dua hari juga akan kita briefing lagi agar betul-betul siap dalam artian ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 yang akan kita pakai dalam mengelola situasi yang ada. Jangan sampai kayak kemarin yang di jebolnya satu hari itu di luar kalkulasi, di luar skenario sehingga semuanya kaget. Skenario yang disiapkan seperti apa? Ya mestinya ya ada plan A, plan B-nya gitu loh. Jangan hanya apa itu rutinitas biasa. Yang nanti kita bicara setelah kita ketemu nanti. Kesiapannya satu-satu, plan A apa, plan B-nya apa. Kan sepanjang kawasan utara itu kan Pak banyak tanggul-tanggul tuh Pak, dan tanggul-tanggulnya itu masih ada yang tidak kuat. Apakah salah satu dari skenario memperkuat tanggul-tanggul di kawasan utara Jakarta? Ya sekarang dilihat saja, kita mau ke sana saja kan juga kesulitan. Kemudian kalau memperkuat tanggul dalam waktunya sehari, 2 hari, 3 hari ini juga tidak memungkinkan kan. Artinya ya tadi rekayasa cuaca hujan tadi dan mempersiapkan diri menghadapi kalau memang itu betul-betul kalau yang dari Katulampak sampai di kemudian sudah kita perlihatkan di Bukit Duri, di beberapa titik yang di Bukit Duri sudah berjalan itu, bahwa kalau nanti dibuka di Katulampak jam berapa, nanti sampai di Bukit Duri jam berapa, sampai di Kampung Pulau jam berapa kan memang sudah ada kalau itu. Tetapi untuk cuaca-cuaca ekstrem banjir seperti ini ada yang di luar skenario, sulit untuk memprediksi. Pak, ada persiapan ini nggak sih Pak kalau ternyata banjirnya itu tetap datang gitu? Adakah alat-alat atau persiapan khusus kayak pompa atau mungkin persiapan yang lainnya di daerah utara itu Pak? Dapur umum Ya kalau pompa kita hanya ada berapa? Hanya ada 6 yang kontakkan itu. Mungkin di kementerian juga ada kurang lebih dalam jumlah yang sama. Tapi kalau air pasang datang, kemudian banjir hujan pun dari atas juga datang, dipompa, kekuatan pompa itu seperti apa? Pompa yang
bisa menghabiskan air kemudian dibuang ke laut ya yang di rumah pompa yang di Pluit itu, karena itu kapasitasnya besar. Sehingga kemarin waktu pertemuan dengan Presiden kami meminta agar pompa yang ada di Ancol itu dipercepat, di Marina, di Pluit Tengah, Barat dan Timur itu bisa dipercepat. Tapi sekarang pompanya belum ada. Kalau kita beli pompa besok aja bisa, pompanya bisa dibeli. Tapi kan perlu fondasi. Ya kan, perlu infrastruktur pipa-pipa yang lain yang butuh waktu yang perlu waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sebelumnya pernah ada pembangunan dari Baratnya dan kondisi sekarang ini kan mungkin rop ini kalau ya itu akan kita percepat. Itu akan kita percepat. Saya Sibol sudah meminta Bappenas, minta kemarin juga UKP 4 kalkulasinya seperti apa, tetapi itu menyangkut anggaran yang besar sekali, buat besar dan memakan waktu tidak pendek tetapi panjang, lebih dari 10 tahun itu baru selesai. Bukan sesuatu yang mudah, ada membuat sebuah tembok raksasa. Saya sudah ada gambarnya, sudah ada, tapi secara detail memang belum sekali. Perlu sekali itu untuk menghadang rop yang besar, tapi juga untuk nantinya gampang membuang yang dari dalam ke luar. Tapi juga dananya yang ratusan triliun dan waktunya. Tapi ingin juga segera saya eksekusi. Pak, saya mau tanya soal posisi reklama yang di Latur Hari, Pak. Itu kan dari beton ya, Pak? Hah? Reklama yang di Latur Hari, Pak. Itu ada 4. Ada? 4, Pak. Di mana? Latur Hari, Pak. Iya, di mana? Sampingnya sebelah sana kan 2, Pak. Nah itu kan kalau itu ditanam, kemarin saya bicara sama salah satu pakar soal itu, kemungkinan besar fondasinya kan harus sepertiga dari ketinggian. Nah pada saat dicor itu baru tahun 2011 awal. Pada saat dicor itu ketinggiannya bisa, kedalamannya bisa 10-15 meter. Nah Pak, yang kecil aja Pak itu ada 2 lagi di sana. Apakah Bapak mau itu harus karena itu tidak sah sebenarnya Pak. Sudah saya perintahkan semua reklame yang berada di Tanggul untuk dicopot, dipotong, sudah dimanapun. Tanggul nggak boleh ada benda-benda yang lain selain Tanggul. Baru 1 Pak. Baru 1. Ya, karena memang kita ingin konsentrasi untuk memecahkan yang ada di bawah. Tapi saya nggak lupa, ya, copot semuanya. Nggak usah nunggu kontrak. Urusan dinas, tapi urusan keselamatan tetap nomor 1. Coba dihitung. Enggak. Berapa Pak? 99. Biasanya pandangan Bapak, pengalaman Bapak selama menjadi gubernur DKI selama 100 hari ini atau lebih kurang itu seperti apa Pak? Dan kira-kira apa yang merasa kurang puas atau ada yang kurang Bapak juga menjalankan tugas sebagai gubernur DKI? Biasa saja. Persoalan di setiap kota juga sama. Saya sampaikan itu kan. Jangan pikir saya melihat seperti pusing, enggak. Ini harus diselesaikan. Kalau pegang gini ya biasa. Tapi yang paling penting, setiap problem ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Kita datang ke kampung, belusukan ke sebuah lokasi, datang ke kampung yang lain, ya kita ingin menggali
persoalan-persoalan yang ada, problem-problem yang ada di lapangan, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan yang untuk diketahui saja, kita datang ke sana kan juga bukan aura-auran. Sudah ada prasurvei dulu ke sana, persoalan-persoalan yang ada, sehingga datang ke sana itu kita betul-betul nanti bisa tidak menyelesaikan. Kalau datang kemudian tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan, yang ngapain? Misalnya datang ke Tanah Merah, sudah berapa kali kita ke sana, ya kan? Kemudian diperkirakan sulit, ya nggak ngapain harus ke sana. Kita datang ke sana harus yakin bahwa hanya yang diminta persoalan KTP itu sudah diselesaikan. Sekarang berjalan dan nggak dimulai lagi. Misalnya datang ke Tanah Tinggi, persoalannya banyak, di rusuhnya misalnya bukan kecil-kecil memang, tapi kalau nggak ditangani bisa jadi persoalan besar. Di Marunda, rusun misalnya, yang di Tanah Tinggi dulu apanya pompanya rusak sehingga yang di atas nggak pernah mandi, yang di yang sudah kelihatan kumuh seperti itu, kenapa sih? Itu kan hanya butuh cat berapa untuk diperbaiki. Sekarang yang sudah banyak dilihat cerah, ada sebuah rusun yang hidup gitu. Nah, di Marunda coba kita lihat 26 rusun, ya kan? Yang dipakai hanya 7, yang 19 pintunya hilang semuanya, jendelanya hilang, semua prosesnya hilang juga. Itu aset negara. Sekarang sudah mulai diperbaiki, 3 sudah rampung, ini tahun ini rampung semuanya target, langsung diisi. Ini jadi kegunaan kita melihat persoalan di lapangan itu seperti itu. Karena kalau saya di kantor, ngapain saya di kantor? Saya tanda tangan paling setengah jam, 1 jam rampung, kalau nggak ada rapat apapun juga saya pengennya juga cepat-cepat. Kalau kita yang memang yang kurang itu melihat persoalan yang real gitu. Kalau kita di kantor kejebak rutinitas, kantekan di kantor, tekan ya. Kalau tekan kenapa nggak didelegasikan ke bawah? Persoalan-persoalan yang nggak urgent ngapain harus kita urus? Tapi kalau di bawah itu nampaknya bisa real. Karena keseharian masyarakat itu persoalan ada saja dan harus diselesaikan. Kalau yang di sini itu administratif. Kalau saya kan pengennya hanya polosinya saja. Kemudian saya rencanakan, kemudian saya kontrol. Itu aja. Fungsi saya. Fungsi manajemen yang ada di saya sekarang pada posisi itu. Tapi kan Pak perlu waktu juga Pak untuk membuat konsep pembangunan Kota Jakarta selama 5 tahun. Khususnya kan banyak visi misi yang harus dikampanyekan, harus dituangkan dalam RPJMD. Kita rampung RPJMD. Tadi dibisiki Pak Ketua, diambil aja sudah rampung. Karena di dalam aturan itu 6 bulan setelah dilantik, tapi sekarang udah rampung. Nanti paling ini dibuatin surat besok diantar. Kalau nggak Kamis ya. Kamis libur Pak? Hah? Libur ya Jumat. Nggak tahu kalau libur saya nggak pernah libur. Sudah dipikir kita tuh diem kalau malam. Malam itu kalau nggak garap APBD, garap RPJMD, malam itu mesti kita diskusinya masalah-masalah seperti itu. Kira-kira masalah apa sih Pak? Karena malam lebih hening, enak berpikir. Benar itu. Dan di rumah nggak protes. Nggak jadi deh Pak yang lain. Kira-kira masalah Kota Jakarta yang paling bikin Bapak pusing selama jadi gubernur DKI? Nggak ada. Nggak ada Pak. Jadi enteng semua ya Pak? Enteng semua. Bukan enteng semua, ya biasa saja persoalan di kota juga. Saya 8 tahun juga itu aja, hanya size-nya aja yang berbeda. Masalah ukuran saja, sama saja. Paling pusing nggak ada wartawan. Paling pusing nggak ada wartawan. Enggak juga, apa itu? Nggak ada pusingnya lah. Ya, kalau pas B, pas T ya.
Pak. Cius kan. Pak, soal waduk dan situ ada rencana di anggaran 2013 ada untuk ini nggak pemugaran, karena dari 26 waduk itu 5 yang hanya berfungsi. Ada Berapa anggarannya Pak? Dan targetnya anggaran kapan jangan selesai? tanya saya, nggak nginget saya. Nah, yang diminta Tapi yang jelas, sebagai contoh kayak di Riario, waduknya nanti yang sekarang hanya kira-kira 2 hektar akan diperbesar menjadi 6 hektar. Rat, gedein. Juga ruang terbuka hijau itu miliknya di pelopor, kita akan beli. Langsung dirubah menjadi ruang terbuka hijau dan waduk. Kemudian apa di Situ Pak. Pak di Cimanggis bukan Jakarta, Yang di Ciawi Jakarta, bukan Jakarta. Yang di Jakarta dulu Pak. Iya, itu yang mengerjakan dari Kementerian PU. Itu yang terus kita dorong, kita desakan itu biar dimulai. Ya, yang wilayah kita tuh yang tahun ini ada berapa? 1, 2, 3. Baru 4, ini 4 saya tempatnya. 4 waduk Pak. Ya, yang juga di BMB juga berbesar di dalam. Kemudian ada apa? Rangun apa? Pondok Rangon. Pondok Rangon ya juga itu dibeli lagi, gedein. Nanti yang di Danogot juga 18 hektar juga ada waduknya juga. Udah, ini yang pokoknya di mana sih? Di Riario itu kita beli sampai 800-an. 800-an hektar. Iya. Di mana? Tapi ya dulu. Iya. Bapak, kalau Situ, Pak, situ. rusun di Marunda itu kan katanya untuk pemindahan warga dari Waduk Pluit itu gimana Pak? Ya, Yang masih. Waduk Pluit. Ya kalau warga memang mau, karena yang nanti Waduk Pluit itu memang mau kita perdalam, kita perlebar, sehingga kita sediakan di sana. Mumpung ini juga apa situasinya masih panas seperti ini, kalau mau Untuk di ya diberi pengertian, agar jadi pengertian lah. Bapak itu kalau misalnya ada yang mau pindah itu permanen atau hanya untuk sementara saja Pak? Kalau yang mau permanen, tapi rumah yang di sana harus dihilangin semuanya. Nanti itu mau di kanan kiri itu memang apa mau kita tanemin bako, mangrove. Pak, ada yang menilai Bapak selalu turun ke lapangan Pak. Ini dinilai beberapa orang bahwa seolah-olah Bapak tidak percaya kepada anak buah. Selama 100 hari ini apakah Bapak memang ada gitu Pak? Perintah yang ke bawah itu selalu terkendala atau gimana Pak? Tidak ada masalah. Kalau saya di lapangan saya ada perusahaan saya telepon. Dari lapangan saya telepon ini selesaikan, ada problem ini. Jadi seperti itu. Atau saya ke sebuah wilayah hanya buka pintu aja, dan yang masuk nanti menyelesaikan dari wali kota, entah dari kepala dinas. Udah. Kalau kira-kira nggak saya lihat nggak rampung-rampung, saya masuk lagi, saya selesaikan. Itu selalu kita delegasikan. Ngapain semuanya harus diselesaikan sendiri? Tapi untuk yang hal-hal yang sangat penting sekali seperti kemarin di Latu hari-hari itu saya betul-betul saya tungguin karena itu menyangkut warga yang ribuan banyaknya yang akan terkena imbas kalau tidak rampung. Itu harus dibedakan. Pak, kalau penanggung jawab lokasi banjir itu siapa Pak? Karena di kondisinya begini Pak. Ketika orang mengasih bantuan, ada beberapa pihak mereka bisa terima. Tapi yang maksud saya yang misalnya kampung lain kan ada titik beberapa titik
misalnya memang menjadi tanggung jawab dari RT atau tanggung jawab dari RW atau pemerintah pusat atau kota setempat. Karena persoalannya di lapangan adalah ketika masyarakat mendapatkan informasi, mereka harus lari kemana? Karena ada beberapa, misalnya tenda kayak kalau kita bicara di Kampung Melayu ada tenda penampungan dari di luar dari Pemprov juga, itu BNPB, ada juga dari DKI. Nah, satu sumber pemandu informasinya itu siapa Pak? Sehingga masyarakat ini. Ya kalau di DKI kan di kita. Maksudnya pas di lapangan Pak, di tingkat lokalnya itu di lapangannya penanggung jawabnya, karena ada juga damkar di situ, kadang dia juga yang pegang, ada juga sekarang di Kampung Melayu penanganan pasca banjir Satpol PP yang bergerak pembersihannya. Nah maksudnya siapa? Ya kalau pembersihan itu sebetulnya kan memang dinas kebersihan, tapi dalam keadaan darurat seperti ini, segala kekuatan yang kita punyai ya kita keluarkan semuanya. Kalau masyarakat ingin sesuatu misalnya untuk sedot ya ke damkar. Kalau kebersihan ya ke dinas kebersihan. Tapi kalau dinas kebersihan nggak mampu, nggak punya kekuatan untuk melakukan itu ya dibantu Satpol. Itu aja. Pak, tentang transportasi massal itu bagaimana Pak? Bisa mengatasi kemacetannya kan? Ya masih panjang. Yang paling penting nanti busway-nya jumlahnya dipenuhi. Tahun ini mudah-mudahan mendekati. Rampung MRT dimulai 2019 rampung, monorail mulai 2015 rampung, polisinya mengikuti, genap ganjil, IRP, pajak parkir tinggi di lokasi-lokasi tertentu. Nah, itu baru akan kelihatan. Kemudian mengajak masyarakat untuk berpindah dari mobil pribadi ke transportasi massal yang telah kita siapkan. Di semua negara polanya tidak seperti itu, tapi butuh waktu. Sebagai contoh saja di Singapura butuh waktu 3 tahun untuk membelokkan dari pribadi ke MRT. Pak, untuk yang menangani banjir sekarang yang Sodetan Ciliwung itu Pak sekarang perkembangan sampai mana Pak? Sodetan Ciliwung 100% dikerjakan oleh Kementerian PU. Ya, Kementerian PU kita tidak. Kalau nanti non teknis sedikit ya kita akan bantu. Apapun yang masalah kewilayahan, masalah non teknis dari kita. Nah, cukup di sini sudah hangat. Iya sih Pak. Lupa itu paling sepedaan sama jogging. Udah itu aja. Rutin Pak. Rutin. Pak mau kemana Pak hari ini? Pak mau mana Pak? Sore ini? Hujan terus. Pak mau mana? Tahu, nggak usah tahu punya kayak punya. Gimana kita? Mana Pak? Mana? Bener ya Pak? Nggak usah saya jawab, dari jawabannya tadi tiap hari kita tuh ketemu pagi-pagi bisa 1 jam kita ngomong. Berarti total rusuknya ada berapa banyak Pak untuk pemindahan Ini dari 34.000 ruang yang diperlukan, baru ada kira-kira 7.000 yang jelas lokasinya yang ada. itu di mana aja Pak yang tadi? Itu yang terus akan kita upayakan, tempatnya di mana, lokasinya di mana. Sudah koordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat? Terus saya pantai pun tiap hari. Pak, Bapak nih mau kemana Pak? Mana nih Pak? Pak. Saya dulu. Jangan mau Pak, udah hampir seminggu ada di tas saya. Saya tuh nunggu momennya Bapak udah nggak bete lagi sama banjir. Jadi bisa langsung dia undangannya ke Bapak. Ini undangannya sampai minggu lalu jawab kemarin Pak. Masuk di tas saya Pak. Dari Bapak Siana Pak.
Itu dari Kopasiana Pak, itu harus ada. Bener lecek kayak gini. Jadi seminggu Pak di tas saya. Marahin Pak, marahin. Kan yang penting daunnya bagus. Sekali Mbak, sekali Mbak. Jiwa Bapak. Ya. Waduh, udah basah lagi Pak. Kena hujan Pak. Pak jangan bikin sponsor. Iya. Pak jangan baca ini. Bagus kok Pak konsepnya. Iya, Ika jualan. Kalau nggak diterima dimarahin. Ya, saya datang. Loh, saya datang. Bapak mau kemana? Enggak, soalnya Februari gitu kok, masih lama. iya masih Februari. Ya kan dari Lampung. Ini ikut Laut Jawa. Benar ya Pak, datang Pak. Saya ya, berarti fix datang Pak. Jangan muka, siapa? Jangan muka. Nggak percaya. Udah percayaan Pak. Pak, sini. Coba nanti saya hitungnya baru saya. Bapak mau kemana Pak? Ayo cepat. Saya nggak ikut. Saya udah capek. Mendoakan Bapak lagi